Namaku Yudi. Aku tinggal seorang diri di sebuah apartemen di Segitiga Emas, Jakarta. Atau orang bilang jantung kota Jakarta. Aku sendiri seorang pekerja kantoran yang bekerja di salah satu perusahaan asuransi yang memang bermarkas di ibu kota. Sudah beberapa bulan ini aku hidup sendiri semenjak perceraianku dengan istriku. Karena aku belum mempunyai anak, jadi aku bisa langsung terlepas dari ikatan hubungan ini. Kami tidak pernah bertemu lagi dan bahkan tidak saling kenal lagi. Sementara di apartemen, aku dibantu seorang asisten rumah tangga, namanya Ibu Ani. Dia asli warga sekitar apartemenku, karena apartemenku bertingkat, ini berbatasan langsung dengan pemukiman padat penduduk khas Jakarta. Ibu Ani tak menetap di apartemen aku. Dia punya jam kerja sendiri yang sudah aku atur. Ketika aku hendak berangkat bekerja, dia datang dan membereskan rumah sampai sore. Sedangkan aku pulang dari kantor sekitar selesai maghrib atau bisa lebih malam lagi. Dan sesampainya di apartemen, semuanya sudah beres dan bersih berkat Ibu Ani. Jadi aku bisa langsung bersantai dan istirahat. Oh iya, aku juga memberikan Ibu Ani kunci cadangan. Kalau nanti dia butuh lagi pula, aku percaya dengannya. Pada suatu hari aku hampir saja terlambat berangkat ke kantor. Tapi karena Ibu Ani datang dan mengetuk pintu, aku jadi terbangun dan segera bersiap pergi kerja. Sedangkan Ibu Ani melakukan yang biasanya ia lakukan setiap hari. Setiap pagi, aku menyempatkan diri untuk sarapan di penjual bubur depan apartemen. Tapi karena pagi ini aku terlambat, aku benar-benar tidak ada waktu untuk itu. Bisa sampai kantor tepat waktu pun sudah bersyukur. Singkat cerita, aku sampai di kantor dengan mobil sederhanaku, bekerja seperti biasa, bertemu banyak teman dan lain yang biasanya dilakukan pegawai pada umum. Waktu berjalan begitu cepat ketika aku di kantor. Tak terasa setelah hampir seharian bekerja dan 2 kali istirahat, tibalah aku di ujung hari. Sekitar pukul 6 sore, aku keluar kantor menuju mobilku dan mulai mengemudi pulang. Sebenarnya pulang di waktu maghrib seperti ini adalah hal yang aku benci, karena jalanan selalu macet di jam-jam ini. Padahal kalau tidak macet, perjalananku tak akan memakan waktu lebih dari 15 menit. Karena macet, perjalananku yang sebenarnya dekat ini pun memakan waktu 40 menit. Aku sampai dan memarkirkan mobilku di basement. Kemudian berjalan ke lift untuk naik ke atas lantai 9, di mana aku tinggal. Aku sendirian di dalam lift dan sampai di lorong pun aku sendiri. Lorong begitu sepi dan hening, hanya ada aku dan suara langkahku ditambah suara kunci yang berputar di lubang pintu. Aku segera masuk dan langsung mengambil segelas air di dapur, kemudian aku meminumnya. Namun
ada yang janggal saat maghrib itu. Aku melihat Ibu Ani belum pulang dan sedang menyeriska di salah satu kamar kosong di apartemenku. Karena pintunya dibuka, aku juga bisa melihatnya. Aku pun mendekat dan bermaksud menyapa. Waktu itu, Ibu Ani posisinya membelakangiku. Kepalanya menunduk sambil fokus menyetrika bajuku. Kan bisa besok pagi, Bu. Ibu pulang aja, kataku pada Ibu Ani. Enggak, Mas. Sekarang aja deh. Lagi malas pulang. Cepat, jawab Ibu Ani. Aku berpikir mungkin Ibu Ani sedang ada masalah dengan anak-anaknya di rumah. Jadi, aku membiarkan dan tidak menaruh curiga apapun. Ya udah, Bu. Saya bikinin teh ya, ucapku dengan bermaksud baik. Aku segera berjalan menuju dapur untuk membuat segelas teh manis. Cangkir sudah ada dan teh pun tersedia. Jadi tinggal aku buatkan untuk Ibu Ani. Kasihan dia bekerja seharian. Mungkin sekali-kali aku juga harus memperlakukan sesuatu yang baik untuknya. Saat aku sedang membuatkan teh, ada sesuatu yang membuatku tersentak, membuat jantungku berdegup kencang. Aku kaget bukan main ketika mendapatkan sebuah pesan singkat dari Ibu Ani di ponselku. Dalam pesan chat tersebut, Ibu Ani berkata, Mas Yudi, maaf Mas, saya pulang siang ya. Mohon maaf Mas, hari ini saya gak bisa lama-lama. Begitu ucapnya dalam pesan. Jadi Ibu Ani sudah pulang sejak siang hari tadi. Lalu siapa yang sedang menyeriska di kamar kosong itu? Astaga, aku segera menghubungi Ibu Ani. Langsung aku berjalan ke balkon meneleponnya. Saat itu juga, untungnya responnya cepat. Ibu Ani langsung menjawab. Bu, kenapa Bu? Tanyaku dengan nada ketakutan. Maaf Mas, aku pulang lebih awal tadi. Nanti deh, besok saya ceritakan. Ada yang gak beres di apartemen Mas. Ucapnya dengan nada yang sama takutnya denganku. Aku pun langsung menutup telepon itu karena tak ada yang perlu aku ketahui lagi. Semuanya sudah jelas, orang yang sedang meneriska itu bukan Ibu Ani. Aku pun menyimpan ponsel di saku dan berjalan masuk dengan memberanikan diri. Aku berjalan menuju kamar kosong itu. Aku ingin memastikan siapa yang ada di sana. Firasatku tidak enak, sangat buruk. Saat sampai di depan pintu kamar, sosok itu masih di sana, persis menyerupai Ibu Ani di belakangnya. Aku juga lupa belum melihat wajahnya. Dari depan pintu, aku memperhatikan sosok itu. Sosok yang masih saja meneriska baju yang sama. Maaf, kamu siapa? Ibu Ani sudah pulang. Kok bisa di sini? Saya bisa panggil security loh, ucap dengan maksud mengancam. Yang membuatku bergelidik adalah ketika sosok itu tertawa cekikikan sebelum menjawab. Loh,
Memang kamu belum sadar juga? Tanya sosok itu sambil terus meneruskan. Hayo, aku siapa? Tanya sosok itu lagi. Aku ketakutan setengah mati, badanku bergemetar hebat. Ingin rasanya aku lari, tapi entah kenapa mataku rasanya ingin melihat sosok itu. Kemudian sosok itu menoleh, kemudian berdiri di hadapanku. Memperlihatkan wajahnya yang rata, tanpa mata, tanpa hidung, dan mulut. Benar-benar rata. Aku pun segera lari sambil berteriak saking takutnya. Aku tinggalkan apartemen, langsung aku lari ke lift untuk turun ke lantai bawah. Sementara itu lift tak berhenti-hentinya, aku istighfar. Astaga, sosok apa yang baru saja aku lihat? Makhluk halus, kenapa ada di apartemenku? Dalam hatiku berbicara. Gara-gara kejadian itu, aku tidak tidur di apartemen malam itu. Aku terpaksa tidur di sebuah rumah orang tuaku di Bekasi yang lumayan jauh jaraknya. Keesokan harinya aku berangkat kerja seperti biasa. Ibu Aniku suruh untuk tidak datang ke apartemenku karena aku sedang tidak ada di sana. Setelah pulang kerja, aku berkunjung ke rumah Ibu Ani. Aku ceritakannya apa yang aku alami kemarin, dan ternyata Ibu Ani pun mengalami hal yang sama. Itulah alasannya kenapa Ibu Ani pulang lebih cepat. Ibu Ani bilang, Kalau makhluk itu menyerupai aku, namun setelah menoleh wajahnya rata. setelah aku dan keluargaku menggelarkan pengajian kecil di apartemenku, barulah aku berani lagi menempati apartemen itu.